Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah rahasia herbal yang mungkin belum banyak diketahui, tapi sangat bermanfaat bagi kesehatan, khususnya untuk Anda yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Apakah Anda sering merasa lelah, pusing, atau mudah lapar meskipun baru saja makan? Itu bisa jadi tanda-tanda gula darah yang tidak stabil. Tapi jangan khawatir. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan bagaimana rebusan daun herbal sederhana bisa menjadi solusi alami untuk masalah tersebut. Pastikan Anda menonton hingga akhir karena saya juga akan berbagi tips penting agar hasilnya lebih maksimal. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Penyebab gula darah tidak stabil. Sebelum kita membahas daun ajaib yang bisa membantu menstabilkan gula darah, mari kita pahami dulu apa yang menyebabkan gula darah naik turun. Gula darah yang tidak stabil sering disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, serta kurangnya aktivitas fisik. Selain itu, stres dan kurang tidur juga bisa menjadi pemicu. Ketika gula darah tidak stabil, tubuh bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan, sakit kepala, dan dalam jangka panjang, berisiko terkena diabetes. Namun, kabar baiknya adalah, ada cara alami untuk membantu menstabilkan gula darah, salah satunya dengan mengonsumsi rebusan daun herbal tertentu. Daun herbal yang ampuh menstabilkan gula darah, menstabilkan kadar gula darah secara alami adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi kesehatan jangka panjang, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko mengalaminya. Beberapa daun herbal memiliki khasiat luar biasa dalam membantu tubuh mengontrol kadar gula darah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai beberapa daun herbal yang telah terbukti bermanfaat. Daun sambiloto, Andrographis hispaniculata. Daun sambiloto adalah salah satu herbal paling populer untuk menurunkan dan menstabilkan gula darah. Kandungan utama yang berperan adalah senyawa andrographolide, yang memiliki efek hipoglikemik, atau kemampuan untuk menurunkan kadar gula darah secara alami. Manfaat lainnya dari daun sambiloto, mengatur insulin. Andrographolide membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah, mengurangi resistensi insulin. Dengan meningkatkan efektivitas insulin, daun sambiloto membantu tubuh memanfaatkan gula darah lebih efisien. Efek antioksidan, sambiloto melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang penting untuk menjaga produksi insulin tetap optimal, daun sambiloto sering dikonsumsi dalam bentuk teh herbal atau kapsul untuk mendapatkan manfaatnya secara praktis. Daun insulin, Smalanthus sonchifolius, daun insulin, atau dikenal dengan nama lokal yakon, adalah tanaman yang memiliki kemampuan unik untuk menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Manfaat utama daun insulin, prebiotik alami. Daun ini mengandung inulin, serat larut yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, membantu penyerapan nutrisi, dan mengatur gula darah, mengontrol glukosa darah. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin, daun insulin membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Daun insulin dapat direbus dan diminum airnya atau dikeringkan menjadi teh herbal yang mudah dikonsumsi. Daun salam, Zygium polyanthum. Daun salam dikenal sebagai bumbu dapur, tetapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Daun ini memiliki senyawa aktif seperti flavonoid dan tanin yang membantu mengatur kadar gula darah.
Meningkatkan metabolisme glukosa. Senyawa dalam daun salam merangsang aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme gula, membantu tubuh mengolah glukosa lebih efisien, mengurangi peradangan. Efek antiinflamasi daun salam membantu mengurangi risiko komplikasi diabetes yang terkait dengan peradangan kronis. Cara mudah menikmati manfaatnya adalah dengan merebus beberapa lembar daun salam dan meminum air rebusannya secara rutin. Daun kelor, Moringa oleifera, daun kelor kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Manfaat daun kelor meliputi mengurangi kadar gula darah. Daun kelor membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan metabolisme glukosa di dalam tubuh. Mengandung nutrisi lengkap. Daun kelor mengandung kalsium, kalium, dan vitamin C yang mendukung fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi, antiinflamasi dan antioksidan. Kandungan polifenol dalam daun kelor membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Daun kelor dapat dijadikan teh, ditambahkan ke dalam smoothie, atau diolah menjadi sup dan sayur untuk konsumsi harian. Kombinasi sambiloto dan daun salam, solusi herbal optimal dari berbagai daun herbal yang telah disebutkan. Kombinasi daun sambiloto dan daun salam menjadi pilihan yang sangat efektif untuk menstabilkan gula darah. Kedua daun ini bekerja sinergis dalam menurunkan kadar gula darah dengan cepat dan aman. Memperbaiki sensitivitas insulin sehingga tubuh dapat memanfaatkan glukosa lebih baik. Melindungi organ vital seperti pankreas dan hati dari kerusakan. Dengan rutin mengonsumsi rebusan daun sambiloto dan daun salam, Anda tidak hanya menjaga gula darah tetap stabil tetapi juga mendukung kesehatan secara menyeluruh. Pastikan untuk mengikuti tips dan dosis yang tepat agar mendapatkan manfaat maksimal dari kedua herbal ini. Cara membuat rebusan daun sambiloto dan daun salam. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk membuat rebusan daun sambiloto dan daun salam. Bahan-bahan, 7-10 lembar daun sambiloto segar atau kering, 5 lembar daun salam segar, 500 ml air bersih. Cara membuat. 1. Cuci bersih daun sambiloto dan daun salam di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran. 2. Rebus 500 ml air hingga mendidih. 3. Masukkan daun sambiloto dan daun salam ke dalam air mendidih. 4. Biarkan mendidih selama Oktober 15 menit hingga air berkurang dan berubah warna. 5. Saring air rebusan dan biarkan sedikit dingin sebelum diminum. Minum rebusan ini 1 kali sehari, terutama di pagi hari sebelum makan. Untuk hasil yang optimal, manfaat rebusan daun sambiloto dan daun salam. Rebusan daun ini memiliki berbagai manfaat luar biasa, tidak hanya untuk menstabilkan gula darah, tetapi juga untuk kesehatan secara umum, menurunkan kadar gula darah. Senyawa aktif dalam daun sambiloto membantu mengatur produksi insulin dan meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Detoksifikasi tubuh. Daun salam memiliki efek diuretik yang membantu mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin. Meningkatkan imunitas. Kandungan antioksidan dalam daun sambiloto membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurunkan kolesterol. Daun salam juga diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Tips agar hasil lebih optimal. Agar manfaat rebusan daun sambiloto dan daun salam untuk menstabilkan gula darah lebih maksimal, penting untuk mengimbangi dengan gaya hidup sehat dan memperhatikan beberapa hal berikut. Dengan kombinasi pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres yang baik, Anda dapat memperkuat efek positif herbal ini. Berikut adalah tips lebih lengkapnya.
Kombinasikan dengan pola makan sehat. Pola makan yang sehat adalah kunci utama dalam menjaga kestabilan gula darah. Rebusan herbal akan lebih efektif jika Anda juga memperhatikan asupan nutrisi harian, hindari makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, makanan seperti permen, kue, roti putih, dan minuman manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Sebaiknya, gantilah dengan karbohidrat kompleks seperti beras merah, quinoa, atau roti gandum utuh yang dicerna lebih lambat dan menjaga gula darah tetap stabil. Perbanyak konsumsi serat. Serat membantu memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga mencegah lonjakan gula darah. Konsumsi sayur-sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan kangkung, serta buah-buahan rendah gula seperti apel, jeruk, dan beri. Pilih sumber protein sehat. Protein membantu memperbaiki metabolisme dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Pilih sumber protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Batasi lemak jenuh dan trans. Lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan resistensi insulin. Sebaiknya, konsumsi lemak sehat dari alpukat, kacang almond, dan minyak zaitun. Olahraga secara teratur. Aktivitas fisik memiliki peran besar dalam menjaga gula darah tetap stabil karena membantu tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Jenis olahraga yang disarankan, olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, atau berenang selama 30 menit sehari dapat membantu menurunkan gula darah. Latihan kekuatan seperti angkat beban atau latihan menggunakan berat badan, bodyweight exercise, juga bermanfaat dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Yoga dan Tai Chi tidak hanya membantu mengelola stres tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Frekuensi olahraga. Usahakan untuk berolahraga minimal 150 menit per minggu, atau sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu. Kelola stres dengan baik. Stres kronis dapat menyebabkan lonjakan gula darah melalui peningkatan hormon kortisol. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres agar tubuh tetap seimbang. Lakukan teknik relaksasi, meditasi mindfulness. Teknik ini membantu Anda fokus pada pernapasan dan mengurangi pikiran negatif. Cobalah meditasi selama Oktober 15 menit setiap pagi atau sebelum tidur. Yoga tidak hanya membantu relaksasi tetapi juga memperkuat otot dan meningkatkan fleksibilitas. Beberapa pose yoga bahkan dirancang untuk meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme. Pernapasan dalam, latihan pernapasan dalam atau deep breathing dapat menenangkan sistem saraf dan menurunkan kadar kortisol. Manfaatkan waktu luang untuk hobi. Aktivitas seperti membaca, berkebun, atau mendengarkan musik favorit juga bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi stres. Perhatikan dosis dan konsumsi herbal dengan bijak. Meskipun rebusan daun sambiloto dan daun salam memiliki banyak manfaat, konsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping seperti mual, pusing, atau gangguan pencernaan. Dosis yang disarankan, 1 gelas rebusan per hari sudah cukup untuk membantu menstabilkan gula darah. Anda bisa meminumnya di pagi hari sebelum makan untuk efek yang lebih optimal. Variasi konsumsi. Jika bosan dengan rebusan, Anda bisa mengonsumsi sambiloto dalam bentuk kapsul atau suplemen yang sudah terstandarisasi. Pastikan produk yang Anda pilih sudah terdaftar di BPOM agar aman dikonsumsi. Hindari penggunaan jangka panjang tanpa jeda. Herbal seperti sambiloto sebaiknya dikonsumsi dalam periode tertentu, misalnya Juli 14 hari berturut-turut, lalu berhenti sejenak sebelum memulai kembali.
Ini penting untuk mencegah tubuh terbiasa dengan efek herbal dan menjaga efektivitasnya. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan manfaat maksimal dari rebusan daun sambiloto dan salam, tetapi juga memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Ingat, gaya hidup sehat adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan gula darah dan mencegah penyakit kronis. Kombinasikan rebusan herbal dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres yang baik untuk hasil yang optimal. Bagi Anda yang sudah mengonsumsi obat diabetes, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba herbal ini. Rebusan ini juga tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak tanpa anjuran dokter. Nah, itulah cara alami untuk menstabilkan gula darah dengan rebusan daun sambiloto dan daun salam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat secara alami. Jika Anda punya tanaman herbal lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman Anda, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan tips sehat lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.